Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Nisa, mahasiswi Institut Agama Islam Tasikmalaya, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 6, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Perjuangan Umat Islam yang diampu oleh Bapak Iqbal Anggia Yusuf MPD. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah dan perjuangan umat Islam pada masa Daulah Abbasiyah di Baghdad, yaitu pada masa integritasnya. Nah, yang pertama yaitu masa perkembangan pemerintahan Abdul Abbas As-Saffah, yaitu Khalifah pertama Daulah Abbasiyah. Nah, dengan berakhirnya pemerintahan Daulah Umayyah, maka Daulah Abbasiyah mewarisi pemerintahan besar dari Bani Umayyah. Pergantian Umayyah ke Abbasiyah sebagai akibat dari ketidakpuasan unsur-unsur penting di dalam masyarakat terhadap khalifah-khalifah Daulah Umayyah yang sedang berkuasa pada saat itu. Nah, sebagai khalifah pertama di Daulah Abbasiyah, Abdul Abbas As-Saffah harus melakukan tindakan-tindakan. Nah, tindakan yang pertama yaitu mengundang para pemuka-pemuka Daulah Umayyah. Nah, pemerintah Daulah Abbasiyah mengalami dua masa, yaitu masa integrasi dan masa disintegrasi. Yang pertama, masa integrasi ditandai dengan adanya pengaruh besar dari Persia. Sejak khalifah pertama yaitu Abdul Abbas As-Saffah sampai berakhirnya pemerintahan Al-Wasik. Nah, yang dikenal sebagai masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Nah, khalifah tersebut yang pertama yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Pemerintahan Daulah Abbasiyah berkembang dimulai dari khalifah kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Dia diangkat menjadi khalifah setelah saudaranya yaitu Abu Abbas As-Saffah meninggal. Nah, beliau dikenal sebagai seorang yang kuat, pemberani, gagah perkasa, kuat keimanannya, bijaksana, cerdas, pemberani, dan teliti, disiplin, kuat, serta sederhana. Maka tidak mengherankan sebelum dia memikul jabatan khalifah, kekuatan Daulah Abbasiyah itu belum ada. Tonggaknya masih goyah, kekuasaannya juga masih terancam. Akan tetapi, setelah beliau memerintah selama 22 tahun, dia meninggalkan Daulah Abbasiyah dalam keadaan kokoh, mantap, megah, dan agung, serta mempesona. Nah, itulah sebabnya di atas keberhasilan beliau membangun Daulah Abbasiyah, dia disebut sebagai pembangun Imperium Abbasiyah yang sebenarnya. Abu Ja'far digelar sebagai Al-Mansur yang artinya memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena dia selalu menang dalam menghadapi berbagai peperangan, baik dalam menghadapi pemberontakan maupun keluar mengatasi serangan di Bizantium. Abu Ja'far Al-Mansur mempunyai sikap yang mengagumkan, yaitu hidupnya yang sederhana. Jika kesederhanaannya nampak pada 10 tahun dari awal pemerintahan yang disibukkan dengan perjuangan mengamankan dan menstabilkan pemerintahan dapat dimaklumi. Akan tetapi, sekalipun beliau telah berhasil membangun Imperium Daulah Abbasiyah menjadi megah dan anggun, tetapi dia tetap pada sikap sederhananya. Nah, hal ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Dia mampu mempertahankan sikap sederhananya sekalipun dikelilingi oleh kemegahan dan keagungan. Langkah pertama yang dilakukan Khalifah Al-Mansur setelah diangkat menjadi khalifah adalah menciptakan stabilitas pemerintahannya. Sebab di atas pemerintahan yang stabilah pembangunan dapat dilaksanakan. Nah, untuk terciptanya stabilitas tersebut, beliau menghadapi pemberontakan-pemberontakan dan kerusuhan-kerusuhan. Nah, yang selanjutnya yaitu membangun kota Baghdad. Di dalam membangun kota itu, Khalifah mempekerjakan tidak kurang dari 100.000 orang pekerja yang didatangkan dari berbagai daerah seperti Syria, Mosul, Basrah, Kufah, dan kota Baghdad berbentuk bulat. Di sekelilingnya dibangun tembok yang tinggi, di luar tembok digali parit yang besar yang berfungsi selain sebagai saluran air, sekaligus sebagai benteng pertahanan. Nah, selain untuk itu, setiap orang yang ingin memasuki kota disediakan 4 buah pintu gerbang. Keempat pintu gerbang itu adalah Bab Al-Hufah sebelah barat daya, Bab Al-Khurasan timur laut, Bab Al-Syam barat laut, Bab Al-Basrah sebelah tenggara.
Di antara masing-masing pintu gerbang itu dibangun 28 bendera sebagai tempat pengawal negara yang bertugas memantau keadaan di luar. Di antara pintu gerbang itu dibangun 28 bendera sebagai tempat pengawal negara yang bertugas memantau keadaan di luar. Di atas tiap pintu dibangun tempat peristirahatan yang dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah. Di tengah-tengah kota terletak istana khalifah. Nah, menurut seni arsitektur Persia yang diberi nama Al-Qasru Al-Janabi yang artinya istana emas. Nah, istana ini dilengkapi dengan bangunan masjid, tempat pengawal istana, polisi, dan tempat tinggal putra-putra dan keluarga khalifah. Kota Baghdad didirikan di pinggir sebelah barat sungai Tigris oleh Khalifah Al-Mansur yang dapat menghubungkan kota ini dengan negeri-negeri lain sampai ke Tiongkok untuk ekspor barang dan dapat mendatangkan segala sesuatu yang diperlukan, baik hasil lautan maupun bahan makanan yang dihasilkan oleh Mesopotamia, Armenia, dan daerah-daerah sekitarnya sebagai impor. Nah, yang selanjutnya yaitu memajukan ekonomi. Ditinjau dari segi ekonomi, letak kota ini sangat menguntungkan sebab di situ terletak Sungai Tigris yang dapat menghubungkan kota dengan negara lainnya sampai ke Tiongkok untuk ekspor barang dan dapat mendatangkan segala sesuatu yang diperlukan baik dari hasil lautan maupun bahan makanan yang dihasilkan oleh Mesopotamia, Armenia, dan daerah-daerah di sekitarnya sebagai bahan impor. Nah, dengan adanya aktivitas ekspor impor tersebut, maka perekonomian Daulah Abbasiyah dapat berkembang. Yang selanjutnya yaitu mendirikan pusat kajian ilmu pengetahuan. Nah, sejak awal berdirinya Baghdad, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Al-Mansur yang memerintahkan penerjemah buku-buku ilmiah dan kesusastraan dari bahasa asing yaitu India, Yunani kuno, Bizantium, Persia, dan Syria ke dalam bahasa Arab. Nah, yang selanjutnya yaitu masa kejayaan pemerintahan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, masa kejayaan dan pemerintahan dan kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah yaitu terjadi atau dimulai pada kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Nah, dengan naiknya Harun ar-Rasyid menduduki jabatan khalifah, maka Daulah Abbasiyah memasuki era baru yang sangat gemilang. Dia adalah seorang penguasa yang paling cakap dan paling mulia di antara Daulah Abbasiyah. Dia memerintah selama 23 tahun dalam sejarah. Pada abad ke-9, ada dua nama raja besar yang gemilang dalam urusan-urusan dunia, Charlemagne di barat dan Harun ar-Rasyid di timur. Nah, di antara kedua raja itu, Harun merupakan raja yang paling gemilang dan paling berkuasa yang dapat mengembangkan kebudayaannya yang lebih tinggi. Nah, kedua raja tersebut juga mengadakan hubungan persahabatan yang didorong oleh kepentingan masing-masing. Charles mengharapkan Harun menjadi sekutunya untuk menghadapi Bizantium yang juga merupakan musuh Harun ar-Rasyid juga. Nah, Khalifah Harun ar-Rasyid juga mengharapkan Charles menjadi sekutunya menghadapi penguasa Bani Umayyah di Spanyol. Nah, itu juga merupakan musuhnya Charles. Yang selanjutnya, kota Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemajuan ekonomi Daulah Abbasiyah yang pesat tidak saja berpengaruh besar terhadap pembangunan untuk memperindah kota Baghdad, tetapi juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan intelektual sekaligus. Nah, dapat ditegaskan kemegahan kota Baghdad dan kemewahan hidup di istana merupakan sumber inspirasi tersendiri yang merangsang berkembangnya ilmu pengetahuan dan intelektual di tangan para ilmuwan. Nah, di istana Harun ar-Rasyid yang megah, ia menjadikannya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai cabang ilmu. Nah, disitulah berkumpul para ilmuwan-ilmuwan dan orang-orang terpelajar dari berbagai penjuru dunia. Nah, setelah pemerintahan tadi dua khalifah yaitu Abu Ja'far al-Mansur, terus Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, yang sekarang yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Nah, di masa Khalifah Al-Ma'mun, pertemuan-pertemuan ilmiah tidak lagi dilaksanakan di istana, tetapi Khalifah membangun tempat pertemuan yang dipusatkan di Balai Umum atau Baitul Hikmah. Balai ilmu tersebut
senantiasa ramai dikunjungi oleh ahli-ahli ilmu, ahli-ahli hukum, ahli-ahli pikir, sastra, ahli agama, dan bahasa. Dalam bidang kesusastraan, Al-Ma'mun sendiri yang memimpin pertemuan-pertemuannya yang dihadiri oleh para ahli sastra. Hal ini berlangsung selama masa pemerintahannya. Nah, yang selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Di antara ilmu-ilmu umum yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah adalah yang pertama yaitu ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran Islam telah ada semenjak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kala itu dokter yang terkenal adalah Al-Haris bil Al-Kanana, dan kedokteran Islam ini baru berkembang pada masa dinasti Abbasiyah setelah mendapat pengaruh dari Judi Sapur dan Iskandaria. Judi Sapur adalah sebuah perguruan kedokteran di Persia dan terdapat dokter-dokter yang berkumpul dari Yunani, Persia, dan India. Sedangkan Iskandaria pada waktu itu merupakan pusat kedokteran Yunani di timur. Pengaruhnya langsung dari Judi Sapur ke dalam Islam terjadi karena Al-Mansur meminta bantuan dokter-dokter dari sana. Nah, pada waktu itu yang mengepalai pusat medisnya adalah Jirjis Bukhsyu. Selain itu, melalui penerjemahan buku-buku kedokteran berbahasa Persia, Yunani, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, juga turut mempengaruhi berkembangnya ilmu kedokteran dalam Islam. Nah, penerjemahan pertama buku kedokteran berbahasa Persia ke dalam bahasa Arab adalah Al-Muqaffa. Sedangkan penerjemah yang paling terkenal adalah Hunain bin Ishaq, dan dia sekaligus sebagai dokter pribadi Al-Mu'min. Akhirnya, melalui terjemahan-terjemahan buku tersebut melahirkan tokoh besar kedokteran Islam seperti Ali bin Abi Robah At-Tabari, Ar-Razi, dan Ibnu Sina. Bahkan dua yang terakhir yaitu Ar-Razi dan Ibnu Sina sangat berpengaruh di timur dan barat. Sumbangan terbesar Ar-Razi adalah tentang cacar dan campak, sedangkan sumbangan Ibnu Sina adalah tentang sebuah karya terbesar Ibnu Sina di bidang kedokteran, yaitu bukunya Al-Qanun fi At-Tibbi. Nah, yang selanjutnya yaitu ilmu matematika. Perkembangan ilmu matematika dalam Islam terjadi pada masa Al-Mansur karena perencanaan pembangunan kota Baghdad didasarkan pada perhitungan matematis. Nah, sebab banyak berkumpul matematikawan untuk meneliti rencana tersebut, salah satu sumbangan besar matematikawan Muslim adalah penemuan dan penggunaan angka 0 dalam bahasa yang disebut sifir. Nah, di antara matematikawan Muslim yang terkenal adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Dialah yang paling berjasa dalam memperkenalkan angka-angka dalam perhitungan sebagai ganti alfa beta, dan dia pula orang pertama yang membicarakan aljabar secara sistematis. Yang selanjutnya yaitu ilmu astronomi. Nah, ilmuwan-ilmuwan Muslim merupakan pakar astronomi. Ilmu astronomi juga diperlukan untuk tujuan-tujuan keagamaan seperti menentukan waktu sholat, waktu fajar, dan menunjukkan bulan di bulan Ramadan, serta menunjukkan arah kiblat. Para astronom Muslim mempelajari karya-karya Yunani dan Iskandaria, khususnya Al-Magnesia, Ptolemeus, dan juga di samping karyanya orang-orang Chaldea, Syria, Persia, dan India. Ilmu-ilmu yang selanjutnya yaitu ilmu kimia. Nah, Jabir bin Hayyan terkenal di seluruh dunia sebagai bapak ilmu kimia Muslim. Bahkan ada yang berpendapat bahwa tidak ada ilmu kimia sebelum Jabir. Nah, buku-buku Jabir tentang kimia dan sains-sains lainnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan standar dan dipelajari sarjana-sarjana Eropa. Begitu juga salah seorang ilmuwan kimia, dia menulis sebuah buku kimia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan sekarang dianggap sebagai sumber penting mengenai sejarah kimia. Selanjutnya yaitu ilmu farmasi. Ilmu farmasi adalah pelengkap bagi ilmu kedokteran, sehingga dokter-dokter menulis tentang farmasi dan botani sebagai dua ilmu yang sangat berguna di dalam pengobatan. Sehingga Ibnu Sina dalam karya monumentalnya
yaitu Al-Qanun fi Al-Tibbi, menyediakan satu jilid khusus membahas materi-materi kedokteran dan farmasi. Dia mendeskripsikan tentang rinci tumbuhan yang menghasilkan obat dan beberapa macam hewan dan barang-barang tambang yang juga menghasilkan obat. Nah, Al-Biruni juga menulis sebuah buku tentang bahan obat-obatan dengan judul farmasi. Demikian juga Ibnu Al-Haytham menulis sebuah buku yang berjudul Pengobatan yang terdiri dari 30 jilid. Nah, yang selanjutnya yaitu ilmu geografi. Geografi dalam Islam muncul sebagai ilmu akibat perkembangan kota Baghdad sebagai pusat perdagangan. Hal itu mendorong umat Islam untuk mewujudkan keamanan dalam perjalanan sehingga muncullah ilmu geografi. Karena banyak di antara mereka yang membuat catatan tentang daerah-daerah lawatan yang akan dilaluinya. Di masa awal dinasti Abbasiyah telah muncul ahli geografi muslim seperti Ibnu Khordazabah yang menulis sebuah buku tentang geografi dengan judul Al-Masalik wal Mamalik. Buku ini merupakan buku geografi tertua dalam bahasa Arab. Nah, karya-karya besar umat muslim dalam bidang ilmu-ilmu kealaman ini membawa pengaruh yang cukup besar bagi peradaban barat hingga sekarang ini. Yang terakhir yaitu falsafat. Kaum muslim baru mengenal falsafat setelah mereka bergaul dengan bangsa-bangsa lain seperti Yunani, Persia, dan India. Dan setelah buku-buku falsafat mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa dinasti Abbasiyah, filosof muslim pertama adalah Al-Kindi. Nah, Al-Kindi sangat terpengaruh dengan falsafat Aristoteles tentang hukum kausalitas dan sebagian dari falsafat Neoplatonisme. Dalam dunia falsafat, dia dijuluki sebagai filosof Arab karena dialah satu-satunya orang Arab yang menekuni falsafat. Di samping sebagai seorang filosof, dia juga terkenal dalam bidang matematika, astronomi, geografi, dan lain-lain. Filosof besar muslim lainnya yaitu Ibnu Sina. Meskipun dia berusia pendek, namun ia sempat meninggalkan karya yang sangat penting, di antaranya Asy-Syifa, Al-Qanun fi Al-Tibbi, Al-Musiqa, dan Al-Mantiq. Di antara pengagumnya adalah Alberto Magnus, guru Thomas Aquino Al-Farabi, dikenal di dalam dunia falsafat dengan julukan Al-Mu'allim Al-Sani, yaitu yang artinya guru kedua setelah Aristoteles. Selain sebagai filosof, dia juga dikenal sebagai peletak dasar ilmu musik dan dia telah memberikan pembagian ilmu pengetahuan secara sistematis. Dengan demikian, dia dipandang sebagai pelanjut tugas Aristoteles. Nah, yang selanjutnya yaitu Al-Ghazali. Dia dikenal sebagai salah seorang filosof muslim terkemuka. Karena ilmunya, dia dikenal sebagai Hujjatul Islam. Dalam sejarah filsafat, dia dikenal sebagai orang yang pada mulanya syak terhadap segala-galanya. Dia mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Pada mulanya, dia dapat melalui panca indera. Tetapi baginya bahwa panca indera itu dusta. Karena ia tidak percaya pada panca indera, dia kemudian meletakkan kepercayaannya pada akal. Tetapi akal juga tidak dapat dipercayai. Dia mempelajari filsafat, ternyata baginya argumen-argumen yang dikemukakan oleh filosof tidak kuat. Kemudian dia mengkritik para filosof. Akhirnya tasawuflah yang dapat menghilangkan rasa syak yang lama mengganggu pikirannya. Dalam tasawuf, dia memperoleh keyakinan yang dicarinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.